Three, two, one. Para ilmuwan menemukan super Earth planet atau dua planet bumi super baru yang berjarak 100 tahun cahaya. Salah satunya mungkin cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Mengutip isi berita nasional dan internasional, Selasa 11 Oktober 2022, sebuah tim ilmuwan internasional mengumumkan pada Rabu 5 Oktober 2022 bahwa mereka telah menemukan dua planet bumi super baru yang jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Keduanya secara signifikan lebih besar dari planet kita sendiri, dan salah satunya mungkin cocok untuk kehidupan manusia. Menurut NASA, bumi super ini masuk kategori kelas unik dari planet ekstra surya di tata surya yang lebih masif dari planet kita, tetapi lebih ringan dari ice giant. Mereka dibuat oleh beberapa kombinasi gas dan batu. Besarnya bisa mencapai 10 kali ukuran massa bumi. Mengamati, mempelajari, bahkan untuk mendatangkan serta mengambil manfaat dari alam semesta sebenarnya sudah lama dianjurkan. Termaktub dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Temuan yang ditemukan dengan Transiting Exoplanet, survei satelit milik NASA, dan sebuah university, Speculos, akan diterbitkan dalam jurnal astronomi dan astrofisik. Kedua planet yang baru ditemukan itu melingkari LP890-9, bintang katai merah, aktivitas yang relatif rendah, yang menurut NASA biasanya memiliki zona layak huni yang sempit, namun belum bisa dikatakan layak huni. Planet pertama LP890-9b terpantau oleh satelit NASA dan kemudian dikonfirmasi sebagai exoplanet Speculos. Ukurannya sekitar 30% lebih besar dari planet kita, dengan radius lebih dari 5.200 mil dan mengorbit matahari hanya dalam 2,7 hari. Tapi itu adalah planet kedua yang sebelumnya tidak diketahui oleh para ilmuwan yang telah terbukti paling menarik. Sedangkan LP890-9c terletak sedikit lebih jauh dari bintangnya daripada planet pertama. Ukurannya sekitar 40% lebih besar dari bumi, dengan radius lebih dari 5.400 mil dan membutuhkan waktu sekitar 3 kali lebih lama dari planet tetangganya untuk mengorbit bintangnya. Menurut para peneliti, durasi orbit itu berada di dalam zona layak huni bintang tersebut. Meskipun planet ini mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, pada jarak sekitar 10 kali lebih pendek dari Merkurius di sekitar matahari kita, jumlah iradiasi bintang yang diterimanya masih rendah dan memungkinkan keberadaan air di permukaan planet, asalkan memiliki atmosfer yang cukup. Itu karena bintang planet ini, LP890-9, berukuran sekitar 6,5 kali lebih kecil dan kira-kira setengah dingin dari segi suhu matahari kita.
Ini menjelaskan mengapa LP890-9C meskipun jauh lebih dekat ke bintangnya daripada bumi ke matahari, masih bisa memiliki kondisi yang mungkin cocok untuk kehidupan. Para peneliti sekarang berencana untuk mempelajari atmosfer planet ini untuk menentukan seberapa layak huni planet itu. Berdasarkan temuan mereka, diyakini bahwa itu bisa menjadi planet terestrial kedua yang paling menguntungkan untuk menopang kehidupan. Bila kita mengamati para ilmuwan dan peneliti bekerja untuk mendapatkan bumi baru bagi kehidupan manusia, di mana di dalamnya harus ada air ataupun lautan yang dijadikan sebagai salah satu sarana penunjang kehidupan, sebenarnya ada berapa jumlah bumi yang layak huni bagi makhluk hidup? Bila pertanyaan tersebut dipadankan dengan Al-Quran, maka kita bisa mengetahui bahwa bumi yang layak huni berjumlah 8. Pertama, bumi yang saat ini didiami oleh kita semua. Lihat ayat berikut dalam surat Al-Kahfi ayat 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisannya kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Pada ayat ini, kata bumi tidak dikatakan secara tegas, namun disejajarkan dengan lautan yang menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Sedangkan bumi yang 7 lagi dapat dilihat dari surat Luqman ayat 27. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habis dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Penemuan LP890-9C itu menawarkan kesempatan unik untuk lebih memahami dan membatasi kondisi kelayak hunian di sekitar bintang terkecil dan paling keren di lingkungan tata surya kita, kata pemimpin peneliti Leticia Delres. Temuan baru ini muncul hanya beberapa minggu setelah para ilmuwan mengumumkan penemuan bumi super yang berpotensi mendukung kehidupan, menyebutnya sebagai dunia air. LP890-9C mengorbit bintang Katai Merah yang juga berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari planet kita, yang menurut para ilmuwan cukup dekat. Penemuan berupa planet bumi baru masih dalam pengamatan. Para peneliti belum bisa memastikan tingkat kelayakan untuk kehidupan manusia. Bisa berkaitan dengan suhu yang sangat panas ataupun dingin yang terlalu ekstrim di planet baru tersebut. Juga masih dipertanyakan kemungkinan keberadaan atmosfer sebagai pelindung bumi. Jadi, masih banyak PR-nya serta dicari beberapa planet baru yang serupa dengan bumi kita dan yang perlu ditemukan keberadaannya. Ini artinya manusia masih ditantang untuk bisa menemukan bumi baru yang layak huni, serta mendatanginya. Nah, selamat mencoba. Wallahu a'lamu bishawab.